Masters. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Berita pertama ini memang tidak begitu dekat dengan keadaan di Jakarta. Namun, berita kali ini sangat berdampak bagi para warga yang tinggal di wilayah Indonesia Timur. Banjir bandang menerjang 2 desa di Flores Timur NTT pada Minggu 4 April pukul 1 pagi waktu Indonesia Timur. Dilansir dari VOA Indonesia, banjir ini mengakibatkan 54 orang tewas, 9 orang luka-luka, dan 2 orang masih dalam proses pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Flores Timur melaporkan bahwa banjir bandang tersebut dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi. Menurut laporan BPBD Flores Timur, banjir bandang tersebut juga mengakibatkan rumah warga sekitar hanyut terbawa banjir, jembatan putus, dan puluhan rumah di Desa Lamanele tertimbun lumpur. BPBD mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kendala lapangan, yaitu sulitnya menjangkau Pulau Adora karena akses satu-satunya adalah melalui penyeberangan laut. Padahal, otoritas setempat melarang kegiatan pelayaran saat ini karena faktor cuaca yaitu hujan, angin, dan gelombang yang tinggi. Sejak terjadinya bencana tersebut, tagar Pray for NTT menjadi trending nomor 1 di Twitter selama seharian penuh pada hari yang sama dengan kejadian, yakni Minggu 4 April 2021. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Ciputra Group menggelar Ciputra World Property Online Expo dalam rangka memanfaatkan momentum banjir stimulus dan relaksasi di sektor properti. Dilansir dari kompas.com, General Manager Marketing Ciputra Group, Andreas Raditya, mengatakan bahwa tahun ini merupakan saat yang tepat bagi end user dan investor properti untuk bertransaksi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan banyak regulasi yang sangat menguntungkan dalam sektor properti, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan. Misalnya, suku bunga acuan 3,5% paling rendah dalam sejarah, pelonggaran rasio, loan to value atau financing to value, kredit atau pembiayaan properti paling tinggi 100% atau tanpa DP, dan relaksasi PPN 50% hingga 100% untuk pembelian unit properti dengan maksimal harga sebesar 5 miliar rupiah. Sehingga sayang sekali jika orang yang menunda beli rumah, apartemen, atau ruko tidak memanfaatkan momentum ini. Maka dari itu, Ciputra menggelar pameran tersebut sehingga konsumen maupun investor bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan terkait proyek-proyek Ciputra. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Thank you, Stella, and welcome back, everyone, to another episode of the international segment of the Daily News. Recently, Manatee County in Florida was under a state of emergency over the weekend, and more than 300 homes were ordered evacuated over a leak at a wastewater reservoir. A significant leak was discovered on Friday at the wastewater pond located at Piney Point, a former phosphate plant. Officials had warned about the potential for the reservoir's collapse, flooding nearby areas. Manatee's Public Safety Department alerted residents Friday and Saturday, urging them to leave immediately. Vaccine eligibility in the U.S. is expanding quickly, and so is the popularity of the Centers for Disease Control and Prevention's Little White Card. While plans to establish standardized vaccination proof are still being developed, many are holding to their COVID-19 vaccine cards as a potential form of social currency, and companies like Staples and Office Depot are offering to help keep them safe with free lamination.
While it may be tempting to get your vaccine card laminated as soon as possible, you should take your time and make sure you've considered a few things beforehand. Here's what you should know about laminating your coveted vaccine card. First, double check your information. Secondly, make sure you have a backup. Third, know what to do if your card gets damaged or lost. Fourth, proof is the most important thing, laminated or not. As you may have known, because of COVID-19, travel bans have been placed all across the world. Travel from the Philippines, Pakistan, Kenya, and Bangladesh is to be banned from next week, the government says. They are being added to England's red list amid concerns about the spread of new COVID-19 variants. From 4 a.m. on 9th April, international visitors who have traveled from or through those countries in the previous 10 days will be refused entry. An exception is made for British or Irish passport holders or people with UK residence rights, but they must first pay to quarantine in a government-approved hotel for 10 days. During their stay, passengers will have to take 2 coronavirus tests, but a negative test result does not mean they can shorten their time in quarantine. Neither will they be able to end it early through the test to release scheme, where travelers from non-red list countries can leave home isolation after a negative test on day 5. That's all the news I have for today. Thanks for tuning in and stay tuned for next episode. Thank you! Kasus positif COVID-19 bertambah 6.731 orang pada Senin, 5 April 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.534.255 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 9.633 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.375.877 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 116.709 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 3.359 kasus dari data sehari sebelumnya. Sehingga, jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 7,6%. Dan sebanyak 89,7% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.